laporan yang kita laksanakan pada tanggal 5 September ya, tanggal 23. Oh sorry, 23. Tanggal 23 Agustus aduan klien kami. Nah sampai hari ini memang perkembangan perkara itu belum begitu nampak. Oleh karenanya kita sebagai kuasa hukum itu tentu mengharapkan proses ini diselesaikan secara adil, supaya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hukum atau penegak hukum itu juga semakin tinggi. Di mana hari ini memang banyak oknum penegak hukum yang saat ini sedikit mengurangi kepercayaan masyarakat. Oleh karenanya harapan itulah muncul dari kami supaya saham penegak hukum itu mampu dipercaya oleh masyarakat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita menekankan bahwa tindakan pelaku itu kan sudah terlihat sangat tidak mencerminkan kepatuhan terhadap hukum atau kepatuhan terhadap sistem hukum di Indonesia ini, dimana memang sudah diatur secara khusus, diatur secara umum, tindakan itu tidak dapat dilaksanakan, tapi itu masih terjadi. Itu yang kedua. Yang ketiga, kami mau menguraikan kembali berkaitan dengan kronologi bahwa dalam proses laporan maupun pemeriksaan saksi sudah dirangkai semua kaitan dengan rangkaian peristiwanya, di mana rangkaian peristiwanya itu bukanlah peristiwa yang insidentil atau emosional sesaat, tapi peristiwa itu terjadi 2 kali berulang. Jadi saya ulangi lagi, sebagaimana laporan itu kurang lebih pukul 9 malam terjadi pemukulan yang pertama, kemudian selang 30 menitan si pelaku ini pergi tapi kembali lagi dan memukul lagi dengan mengucapkan bahasa begini, kata klien kami, kowe tak goleki wis suwi, kan berarti sudah ada pencarian. Lantas kemudian saat klien kami itu pulang dari tempat kejadian itu juga dikejar, bahkan sampai pintu tol Salatiga. Ini sehingga rangkaian demikian itu kami mengharapkan penyidik ataupun Polres Salatiga mampu menerapkan dan jeli dalam memilih pasal supaya keadilan itu dan kebenaran itu muncul. Itu yang menjadi penekanan kami, pasal itu harus dipilih dengan jeli, dengan seksama, supaya nanti tidak ada kedoliman terhadap penegakan dari peristiwa hukum pidana. Kemudian yang selanjutnya, kami juga akan mengirimkan surat kepada lembaga yang berkaitan yang berhubungan dengan perkara ini, dalam arti guna pengawalan supaya penanganan ini terang dan harapannya segera ditetapkan status dari proses ini. Statusnya seperti apa supaya segera terang. Kami juga meminta kepada kepolisian, khususnya Bapak Kapolres Salatiga, itu agar dapat memproses penyidikan perkara ini itu secara profesional dan independen. Walaupun selama ini kami juga tidak pernah meragukan profesionalitas dari Bapak Indra Mardina ya selaku Kapolres Salatiga, karena memang ini minimal menjadi ditingkatkan. Deadline waktu kami menyerahkan sepenuhnya kepada Polres Salatiga untuk menjalankan sebagaimana yang diatur dalam KUHP. Jadi diatur dalam KUHP sudah diatur, maka kita nggak akan menggurui kepada penyidik, tapi kita sudah menyerahkan sepenuhnya. Sehingga dengan kepercayaan kami ini harapannya ya tidak disalahgunakan kepercayaannya begitu. Kita kembali pada laporan ya, sebagaimana laporan di tanggal 23 Agustus 2022 itu proses penganiayaan atau dugaan tindak penganiayaan. Nah, aduan ini itu disangkakan dengan pasal dugaan perencanaan itu muncul. Nah, itu silahkan kepada penyidik itu supaya jeli dalam penegakan pasal itu.
Saya. 5 detik. Ikuti terus update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.